Tapi kan nggak mungkin kalau nggak ngerjain, mau nggak mau harus disertain kan. Ya sih, tapi kalau kayak gini caranya aku nggak tahu aku harus ngerjain kayak gimana biar ibu Tika tuh puas dan aku udah punya bagus tuh loh. Ini power lagi deh dikerjain. Kalau dikerjain ntar nilai jelek. Tapi kalau kamu dimarahin Ibu Tika gimana? Udah apa kalau gini terus minta PSN aja lah sekarang. Capek banget. Oh, ya, Setelah melihat kasus tadi, mari kita perdalam materi Student Engagement and Motivation. Motivasi merupakan sumber energi batin yang mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan, harapan, tujuan, serta keinginan untuk berambisi. Dalam konteks akademis, motivasi memiliki arti bahwa individu fokus dalam mencapai prestasi akademik dan ikut terlibat dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolahnya. Motivasi sendiri memiliki arti menghindari kegagalan dan mendekati kesuksesan. Misalnya pada saat siswa diberikan soal dengan tingkat kesulitan menengah, maka ia akan termotivasi untuk menyelesaikan soal tersebut dengan baik dan benar. Motivasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik memiliki arti bahwa motivasi itu timbul dari dalam diri, tidak ada aspek dari luar yang mempengaruhi. Pada motivasi intrinsik, individu dituntut untuk menjadi kompeten dan menentukan arah hidupnya sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik, motivasi yang muncul ketika individu melihat sesuatu yang akan didapat setelah melakukan hal tertentu. Motivasi intrinsik akan sulit berkembang ketika penghargaan ekstrinsik lebih sering diberikan. Mengapa motivasi penting dalam dunia pendidikan? Motivasi sangat penting bagi siswa dalam setting akademik karena proses perkembangan mereka akan dipengaruhi secara signifikan oleh motivasi belajar. Dalam dunia secara umum, seseorang anak akan memiliki rasa penasaran untuk mencari tahu tentang dunia. Ketika berada dalam suasana belajar formal, guru harus mempertahankan rasa penasaran tersebut sehingga mereka bisa tetap termotivasi untuk mencapai sesuatu secara akademik. Kembali pada kasus sang murid di awal, murid tersebut akhirnya menceritakan masalahnya pada sang guru. Tindakan yang diberikan guru tersebut untuk meningkatkan motivasi murid-muridnya adalah mengubah cara mengajarnya di kelas, mengajak muridnya pergi ke konseling, dan menyelenggarakan bimbingan minat dan bakat bagi murid-muridnya. Ini merupakan implikasi dari pemenuhan aspek-aspek motivasi yang akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini. Harga diri pada siswa harus menjadi fokus bagi para guru untuk meningkatkan performa dan prestasi murid-muridnya melalui pengembangan motivasi. Dengan harga diri yang tinggi, maka murid akan menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi pula. Tetapi, faktor utama yang akan menumbuhkan pencapaian siswa adalah early achievement-nya pada area akademik tertentu. Artinya, siswa harus diberi dorongan ketika ia unggul pada bidang tertentu, bukan pada setiap bidang. Self-efficacy merupakan persepsi yang dimiliki diri sendiri tentang seberapa mampu kita dalam menjalankan tugas akademik. Hasil dari pengalaman masa lalu yang dimiliki akan berpengaruh terhadap motivasi akademik masa depan. Self-efficacy berdampak pada strategi pembelajaran yang akan diadaptasi oleh siswa. Efikasi diri berperan dalam pengembangan siswa dan penggunaan kompetensi akademik. Kebutuhan akan prestasi memiliki relevansi dalam pendidikan. Nah, jika dikaitkan dengan teori kebutuhan Maslow, kebutuhan murid akan berkaitan dengan kebutuhan penghargaan, karena disitulah anak akan mencapai prestasi belajar. Nah, anak tidak dapat melanjutkan pemenuhan kebutuhan ke tingkat yang lebih tinggi sebelum kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi. Dalam kasus ini adalah penghargaan. Maka dari itu, guru berperan dalam menumbuhkan efikasi diri pada murid agar mereka dapat mencapai kebutuhan penghargaan yang mendorong tingginya prestasi belajar. Subkultur siswa. Peran sosial dapat mempengaruhi anak dalam masa pencarian jati dirinya. Peran sosial dapat terwujud dalam beberapa hal, ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif. Selain itu,
keterlibatan orang dewasa dari luar sekolah dapat meningkatkan motivasi anak di sekolah. Ekspektasi guru. Motivasi dan prestasi anak tampaknya dipengaruhi oleh keyakinan guru bahwa anak tersebut mampu. Berdasarkan penelitian, ekspektasi guru yang terbentuk dari suatu informasi tertentu tampaknya akan cukup untuk mengubah pencapaian intelektual umum siswa. Selain itu, kalau mau dilihat dari implementasinya, dari ekspektasi guru tersebut akan mempengaruhi cara belajar atau cara mengajarnya di sekolah. Cara mengajar guru akan disesuaikan dengan gaya belajar anak, sehingga akhirnya ekspektasi dari guru tersebut akan berdampak atau akan berpengaruh terhadap konsep diri anak tersebut. Empowerment. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, empowerment dapat diartikan sebagai pemberdayaan atau memberdayakan. Namun kita dapat memaknai empowerment dalam kalimat to give ability to or enable. Kalimat tersebut berarti memberikan kemampuan atau keberdayaan. Kalau kita mau lihat lagi dalam konteks pendidikan, empowerment dapat dikenali dalam beberapa keterampilan yang diterima siswa dalam masa pendidikannya. Guru akan membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan hal-hal penting yang akan mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Kalau kita mau lihat lagi dari perspektif humanistik, tujuan penting dan paling penting dalam pendidikan adalah memberdayakan siswa. Apa sih pemberdayakan gitu? Diberdayakan sama halnya dengan siswa termotivasi secara intrinsik dan mampu mengendalikan pengalaman belajar mereka. Siswa yang dapat memiliki empowerment yang tinggi, mereka akan memiliki strategi belajar yang lebih efektif dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan siswa-siswa lainnya.